Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mister harap kalian tetap sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan ingat tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga sholat 5 waktu kalian. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, Mister ingin mengingatkan pada kalian bahwa pertama, ingat di pandemi corona ini kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan COVID. Yang pertama, kalau kalian ada di luar rumah tetap harus pakai masker, dan kalau kalian sedang kondisi tangan kotor harus segera dicuci dan sering-sering cuci tangan. Dan ingat, jangan sering-sering memegang bagian mata, hidung maupun mulut ketika kalian ada di luar. Tetap cuci tangan. Baik teman-teman sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat buat kalian semua, dan Allah semoga jadikan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Ayo kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita doa bersama-sama dengan hati yang tulus ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak insan madani yang soleh dan solehah? Kembali kita akan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kali ini kita akan belajar dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya dengan materi pembelajaran mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian absen dulu ya di komentar video di bawah ini. Nanti kalian sebutkan nama, kelas, dan juga nomor absennya, jangan lupa ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar Asmaul Husna berarti belajar mengenal Allah lebih dekat lagi. Kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna di setiap kita selesai sholat, yaitu pada saat berzikir. Nah, pada kesempatan kali ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari hanya ada 4, yaitu yang pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Banyak cara yang bisa Allah SWT perbuat untuk mematikan ciptaannya jika waktunya memang telah tiba. Hidup atau mati adalah kekuasaan Allah SWT. Seorang muslim yang soleh akan selalu ingat kepada Allah SWT, dan ia tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tapi kematian adalah tangga untuk menuju kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Hayyu, yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha hidup yang akan mengawasi seluruh ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nafas kehidupan serta anugerah kepada umatnya yang tidak terhitung banyaknya. Al-Qayyum, yang maha berdiri dan mandiri. Mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Allah Maha Esa karena tidak terdiri atas bagian-bagian yang tidak berbilang. Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluknya yang Maha Tunggal, sehingga tidak ada sekutu baginya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dari Asmaul Husna yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Mumit, kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang ke kita. Nah, kita sebagai seorang muslim yang taat pasti akan mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang. Itu dengan cara apa? Dengan cara berbanyak ibadah, berbanyak amal soleh, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan semua perbuatan yang Allah meridhoinya. Al-Hayyu, yang Maha Hidup, tugas manusia adalah menjaga kehidupan dan mencari rezeki yang halal yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan cara makan dan minum secara teratur agar kita selalu sehat dan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesehatan dan kebersihan adalah suatu yang harus untuk kita lakukan, dan juga membantu orang lain dengan cara bersedekah dengan rezeki yang halal. Al-Qayyum, yang Maha Berdiri Sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa di kehidupan kita ini kita tidak boleh bergantung pada orang lain. Kita harus berupaya untuk bisa hidup mandiri. Misalkan kita mencuci pakaian kita sendiri, kita mempersiapkan peralatan sekolah kita sendiri, kita membersihkan tempat tidur sendiri, dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan sendiri. Sifat Allah ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa bersikap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Misalkan mandi, makan, berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri, dan lain-lain. Belajar subtema 2, mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir.
kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi pokok Al-Quran menerangkan tentang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan kisah Nabi dan umat terdahulu. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Baik teman-teman sekalian, Mister kira pembelajaran kita hari ini cukup. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.